Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan Kak Tasya, ada Kak Rizka, Kak Puji, dan juga di tim musik ada Kak Tommy dan Kak Andrew. Nah, adik-adik, aku undang untuk bangkit berdiri. Yuk, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Tetap berdiri adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Sebelum kita masuk ibadah, aku undang adik-adik untuk angkat satu pujian lagi dari Yesus Sayang Padaku. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga kakak-kakak layan yang akan membawakan firman-Mu. Berikan mereka hikmat bijaksana agar firman yang disampaikan boleh sampai kepada adik-adik lain kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Mataku melihat Dia.
adik-adik, boleh siapkan Alkitabnya. Kita dengerin firman Tuhan yuk. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi ya sama Kak Astrid di ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Nah, sekarang sebelum mulai ibadah, Kak Astrid mau kalian siapin Alkitabnya. Dibuka dari kitab Yoel 1 ayat yang ketiga. Yoel 1 ayat yang ketiga. Kak Astrid tunggu ya. Udah? Kalau udah, Alkitabnya bisa ditaruh lagi. Kita mau siapin hati dan pikiran kita mau satu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini meskipun di rumah kami masing-masing, kami masih boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan. Sekarang kami akan masuk ke dalam pemberitaan firman, berkati kami Tuhan, jaga kami satu persatu agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah ya, kita siapin Alkitabnya dari Yoel 1 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Yoel 1 ayat 3 begini bunyinya. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, zaman dahulu kala Tuhan Yesus itu menggunakan nabi untuk menceritakan atau memberitahu mengenai firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Astrid mau ajak kalian mengenal satu orang nabi yang diutus oleh Tuhan, yaitu bernama Nabi Yoel. Nah, Nabi Yoel ini diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan kemana? Ayo. Betul, untuk memberitakan ke bangsa Israel. Kira-kira bangsa Israel kenapa lagi sih Kak Astrid? Nah, bangsa Israel sebagai yang kita kenal, kalau bangsa Israel itu tidak pernah dengar-dengaran, tidak mematuhi firman Tuhan, mereka menyembah Allah lain, semua perlakuan mereka menyakiti hati Tuhan Yesus. Nah, seperti yang adik-adik tahu di rumah bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang paling menyakiti hati Tuhan Yesus. Bangsa Israel tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk itu, Tuhan Yesus mengutus Nabi Yoel. Nah, di gambar ini adik-adik bisa lihat bahwa keadaan di sana sedang terkena wabah belalang. Siapa di sini yang takut sama belalang? Belalang mah kecil, Kak Astrid. Diinjek juga mati. Nah, jangan salah adik-adik. Wabah atau hukuman yang dikasih Tuhan Yesus untuk bangsa Israel itu sangat banyak, seperti gambar yang satu ini. Nah, adik-adik kebayang nggak? Kalau di rumah adik-adik ada sejuta atau berjuta-juta belalang, kira-kira adik-adik bakal ketakutan nggak? Ketakutan kan? Nah, bangsa Israel juga sangat takut, sangat menderita. Karena apa adik-adik? Seluruh tanaman, seluruh bahan makanan yang ada di sana itu habis termakan oleh belalang. Bukan cuma makanan adik-adik, bahkan rumah tinggal mereka, rumah ibadah di sana juga hancur karena wabah belalang itu. Nah, melalui Nabi Yoel, Tuhan mau membuat bangsa Israel kembali ke Tuhan Yesus dan memohon ampun sama Tuhan Yesus, serta mau mendengarkan yang baik tentang Tuhan Yesus. Nabi Yoel mau membawa bangsa Israel menjadi percaya dan menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita. Lalu, apakah hubungannya sama kita sekarang? Nah, seperti bangsa Israel, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya, mau Kak Astrid, mau Kak Nadia, Kak Rizka, Kak Rina, Kak Yeyen, mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau dulu Tuhan Yesus mengutus Nabi, kalau sekarang kira-kira gimana cara Tuhan Yesus? Betul, Tuhan Yesus berbicara langsung kepada kita, tapi tetap melalui orang lain. Melalui siapa? Ayo yang terdekat. Betul, melalui mama dan papa di rumah. Nah, kenapa sih Kak kita harus dengar-dengaran? Adik-adik tahu nggak sekarang kita lagi mengalami wabah apa di negara kita? Betul, wabah COVID-19.
Seperti yang adik-adik ketahui bahwa sekarang kita semua harus di rumah. Untuk itu peran mama, peran papa, peran kakak, peran adik, om, tante, dan semuanya itu sangat penting bagi kehidupan adik-adik. Jadi sekarang adik-adik harus dengar-dengaran. Kalau mama dan papa cerita tentang kebaikan, memberitahu adik-adik tentang kebaikan, adik-adik harus mendengarkan. Jadi boleh nggak kalau disuruh misalnya, Mia, jangan lupa ya cuci tangan sebelum makan. Duh mah, Mia udah lapar. Mia nggak mau cuci tangan, langsung makan aja. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau misalnya Jena kan habis dari luar, mandi dulu, ganti baju, cuci tangan. Ah, nggak mau mah, Jena capek, mau tidur. Boleh nggak kayak gitu? Enggak ya, kita semua harus mendengarkan perintah mama dan papa. Selain mama dan papa, kita harus mendengarkan perintah siapa yo? Perintah dari guru dan kakak layan. Udah sering banget nih, kalau dari Senin sampai Jumat, adik-adik belajar di rumah, mendengarkan guru, hari Minggunya, adik-adik mendengarkan firman Tuhan dari kakak layan. Nah, di gambar yang kali ini, Kak Astrid mau nunjukin betapa Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik semua. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak yang mendengar akan firman Tuhan. Terus Kak, kalau aku udah mendengar, apa yang harus aku lakuin? Ada lagi ya, selain mendengarkan dengan baik, kita juga harus menggunakan mulut kita. Buat apa Kak? Buat ngegosip ya? Enggak, kita harus pakai mulut kita untuk menceritakan kembali ke teman-teman kita betapa Tuhan Yesus baik kepada kita. Adik-adik bisa cerita kalau misalnya, selama COVID ini Tuhan Yesus masih baik, papa sama mama masih dikasih pekerjaan, masih bisa makan, masih bisa minum. Adik-adik bisa cerita ke teman-teman adik-adik. Bisa teman di rumah, bisa teman di sekolah minggu, bisa teman dimanapun. Adik-adik diajarkan untuk bisa menceritakan kembali tentang kebaikan Tuhan. Nah, Kasih juga mau ngingetin di tengah wabah yang sekarang kita alami, adik-adik nggak perlu khawatir. Adik-adik harus tetap menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan dengan cara berdoa, membaca Alkitab, cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan mengikuti semua aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi, Kak Astrid harap kalian tetap baik-baik di rumah, tetap belajar, tetap baca firman Tuhan, biar menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu, amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah dengerin firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan bersama dengan persembahan mama dan papa dan dibawa setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 1 siang ya. Atau adik-adik juga bisa kumpulkan, kirim ke rekening di bawah ini. Oke. Sebelum kita menutup pelayanan ibadah kita pada hari ini, aku ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Sekarang kita mau dengerin Warta PA. Warta PA yang pertama, kita kakak-kakak layan PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, jangan lupa setiap hari Minggu kita akan beribadah secara online di YouTube channel Shalom Depok pukul 7 pagi. Jadi sampai bertemu minggu depan. Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi, sudah
memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk dikerjakan aktivitas yang Kak Astrid kasih dan Kak Astrid kirim ke grup PLKPL ya. Nanti bisa ditanya sama mamahnya ada tugas apa di grup karena Kak Astrid udah kasih di sana. Jangan lupa dijawab dengan baik, terus difoto ya. Untuk sekarang kita mau tutup ibadah kita mau satu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan hingga hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami masih diajarkan bagaimana untuk menjadi anak yang dengar-dengaran dan mau menceritakan kembali tentang betapa baiknya Tuhan Yesus di hidup kami. Tuhan, di situasi yang seperti ini kami sadar bahwa segala keadaan menjadi sangat sulit untuk kami bisa bermain, bisa bersekolah, ataupun bisa beribadah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu telah Engkau atur, telah Engkau sempurnakan, dan akan Engkau selesaikan pada waktunya. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam bersekolah, dalam bermain, dan dalam pelayanan. Berkati kami untuk senantiasa menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang mau patuh terhadap firman Tuhan. Jika saat ini kami akan berpisah dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, berkati ya Tuhan, hingga sampai pada akhir hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.